Ya, seiring dengan jargon Dukcapil Go Digital yang dicanangkan dari pemerintah pusat, maka pelayanan dan mekanisme di Dukcapil seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Barat ini sudah bermigrasi secara bertahap menggunakan akses digital. Saya lihat informasi semakin hari, semakin bulan, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi selalu berubah-ubah. Sehingga ini bisa memantapkan masyarakat dalam peraturan regulasi jelas gitu. Nah, saat ini kita melihat untuk di Dukcapil bagaimana? Ya, seiring dengan jargon Dukcapil Go Digital yang dicanangkan dari pemerintah pusat, maka pelayanan dan mekanisme di Dukcapil seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Barat ini sudah bermigrasi secara bertahap menggunakan akses digital. Salah satu yang terbaru adalah digitalisasi kependudukan atau mungkin disingkat dengan yang disingkat dengan IKD, Identitas Kependudukan Digital, dan itu tersemat di handphone dan masing-masing masyarakat. Namun dalam pemberlakuannya pemerintah juga menyadari tidak semua masyarakat memiliki smartphone yang bisa mengakses identitas kependudukan digital. Oleh karena itu pemberlakuannya tetap secara hybrid, artinya pemberlakuan dan pelayanan masyarakat yang konvensional menggunakan fisik seperti yang lain sebagainya itu tetap kita layani. Tetapi juga kita sambil mendorong secara bertahap pemberlakuan identitas kependudukan digital. Ada berbagai manfaat di identitas kependudukan digital itu adalah terintegrasinya data kita, baik itu KTP, baik itu nanti sudah terintegrasi dengan BPJS, kemudian juga kartu vaksin kalau memang masih ada kartu vaksin, kemudian juga NPWP, kartu keluarga, dan pada saatnya nanti di dalam pemilihan umum kita sudah dipanggil, ada dapat pemberitahuan di tempat lokasi menyoblos itu di kartu identitas kependudukan digital. Oh, berarti sudah terdata langsung terintegrasi gitu? Yang berbasis NIK. Oh, yang berbasis NIK. Nah, kalau saat ini untuk mempermudah pelayanan tuh mungkin apa yang bisa diberikan intensif kepada masyarakat itu motivasinya, Bang? Yang pertama, mungkin ini berulang, tetapi juga tidak banyak masyarakat, belum banyak yang masyarakat menyadari bahwa semua jenis pelayanan dari 21 jenis pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan itu adalah gratis, ya. Jadi sekali lagi tekanan gratis. Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat sedapat mungkin menghindari calo atau pihak-pihak yang mungkin mengatasnamakan atau memberatkan pelayanan masyarakat dan membebankan masyarakat dalam bentuk ada pembayaran, ya kan? Jadi silahkan kami himbau datang langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan secara gratis, dan semuanya insya Allah akan bisa dilaksanakan paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi saya informasikan paling lambat 1 kali 24 jam dengan syarat dan ketentuan, misalnya layanan internet lancar, kemudian juga terutama yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah ketersediaan belangko KTP, belangko fisik seperti itu. Kalau yang lainnya bisa dilaksanakan secara cepat. Nah, kalau kita melihat untuk saat ini ketersediaan belangko fisik KTP bagaimana kesiapannya? Ya, belangko fisik KTP itu memang kita peroleh dari pusat. Jadi kita menggunakan 2 mekanisme, mengambil langsung ke pusat dan meminta atau mengambil jatah dari jatah provinsi. Jadi semuanya kita tempuh dalam tapi dalam beberapa kali ini ketersediaan belangko di pusat itu juga mulai berkurang, kan begitu. Tapi mudah-mudahan menjelang pemilu suplai belangko itu semakin banyak. Contoh dalam waktu minggu yang lalu kita dapat bantuan atau penyerahan belangko itu dari provinsi 2000 keping. Nah, rata-rata di Kabupaten Kutai Barat ini untuk dicetak itu 150 sampai juga 300 per hari. Jadi kalau dikatakan
2.000 keping itu mungkin tidak lebih dari 2 minggu itu sudah habis kan. Oh, sudah itu, Bang. Nah, Bang, kalau kita melihat ini kan siswa nih pada rame nih untuk dibikinkan persiapan KTP ya, yang mana walaupun umur mereka belum maksimal, tapi mereka sudah didata gitu untuk dipoto. Nah, sekarang kalau mereka didata sesuai dengan akta yang didapatkan dari sekolah itu berasal dari orang tua, apakah itu NIK orang tua itu sudah terregister dalam KTP online, Bang? Jadi NIK itu melekat pada yang bersangkutan. Jadi sejak anak yang baru lahir begitu dilaporkan langsung memperoleh NIK. Jadi insya Allah NIK itu adalah tetap sebagai identitas tunggal. Dan memang dalam memenuhi beberapa langkah atau beberapa capaian daftar pemilih pemula, di Dukcapil Kobar sekarang bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk jemput langsung mengambil data rekam langsung di sekolah dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terutama calon pemilih pemula pada pemilu nanti yang akan dilaksanakan. Jadi kita jemput bola, lalu kita proses, kita cetak dan kita serahkan kembali KTP-nya kepada sekolah masing-masing yang bersangkutan. Nah, sekarang itu kan sudah terregister ya. Nah, sekarang orang tua yang mau mengurus sistem online secara digital, apakah itu sekalian sudah terregister di sana atau memang mengulang kembali? Otomatis. Jadi otomatis. Bahkan nanti di dalam IKD itu yang seperti saya sebutkan semula, nanti masyarakat bisa memproses permohonan itu dari rumah. Jadi ke depan nanti secara bertahap tidak perlu lagi datang ke Dukcapil terkecuali yang mungkin sifatnya prinsip, sinkronisasi dan lain sebagainya. Karena di dalam aplikasi identitas kependudukan digital semua sudah ada menu untuk misalnya permohonan KTP, proses KK, perubahan KK dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini memang masih secara bertahap, masyarakat juga. Bahkan beberapa hari yang lalu kami menerima tembusan edaran Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil kepada OJK dan kepada Gubernur Bank Indonesia agar pelayanan-pelayanan di lembaga perbankan itu sudah bisa mengadopsi IKD, identitas kependudukan digital di handphone masing-masing. Jadi tidak perlu lagi KTP fisik. Oh, gitu. Jadi itu merupakan satu jaminan dalam pengurusan yang begitu cepat dan maksimal. Ya, jadi secara bertahap memang keinginan kita nanti KTP fisik itu sudah semakin beralih kepada KTP digital yang di handphone masing-masing. Oke. Mungkin harapannya Bang kepada warga masyarakat? Ya, yang pertama harapannya masyarakat tidak usah terlalu takut dan kemudian datang langsung ke Disduk, dan kami jamin tidak ada pungutan yang dilaksanakan di dalam Dinas Dukcapil. Jadi hindari kemudian kalau ada juga layanan-layanan WhatsApp dan informasi yang bisa dihubungi 1x24 jam kepada masyarakat. Bahkan untuk masyarakat yang sudah lama berdomisili di Kobar, misalnya sudah ada sampai 10 tahun, tetapi masih tercatat sebagai penduduk di luar daerah, katakanlah misalnya di Jawa dan lain sebagainya, kami bisa membantu proses pemindahan secara online. Jadi tidak perlu yang bersangkutan harus kembali ke daerah asal, silahkan datang ke Dukcapil, akan kami proses secara online ke daerah asal. Ya, perubahannya cepat gitu ya, Pak? Cepat. Oke, makasih Pak. Ya.